Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrianti. Di sini saya akan mempresentasikan hukum keluarga, di mana hukum keluarga ini mempunyai 4 poin, yaitu kekuasaan orang tua terhadap harta anak, dan perwalihan. Yang pertama adalah kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua menurut Bastrim adalah hukum yang mengatur perkawinan dan keturunan. Adapun kekuasaan orang tua, menurut KUH Perdata, kekuasaan orang tua dibedakan atas kekuasaan orang tua terhadap diri anak, kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak, kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan kehidupan kepada anak-anaknya yang belum dewasa, dan sebaliknya kepada anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya. Apabila orang tua kehilangan hak untuk menjadi wali, maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membagi pemeliharaan dan pendidikan anak mereka. Itu ada pada pasal 298 KUH Perdata. Ada juga pada pasal 299 KUH Perdata menyatakan selama kawinan bapak dan ibunya berlangsung, maka anak berada di bawah kekuasaan mereka selama kekuasaan orang tua tidak dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan mereka. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua ada pada kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua ada selama perkawinan berlangsung, dan kekuasaan orang tua ada pada orang tua selama tidak dibebaskan atau dicabut dari mereka. Kekuasaan orang tua terhadap harta si anak. Yang pertama adalah pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewalii anak untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, anak dianggap tidak cakap. Seorang pengaku kekuasaan orang tua terhadap yang belum dewasa mempunyai hak pengurus harta benda anak itu ada pada pasal 307 KUH Perdata. Yang kedua adalah menikmati. Orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalihan berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa. Itu ada pada pasal 311 KUH Perdata. Adapun hak penikmat berakhir apabila matinya si anak. Itu ada pada pasal 314 KUH Perdata. Dan yang kedua, anak menjadi dewasa. Dan yang ketiga, mencabut kekuasaan orang tua. Adapun perwalihan, pengertian perwalihan menurut KUH Perdata yaitu pada pasal 330 ayat 3 menyatakan bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalihan atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, dan kelima, dan keenam bab ini. Perwalihan pada umumnya di dalam sistem perwalihan memiliki KUH Perdata dikenal beberapa asas, yaitu yang pertama adalah asas tak dapat dibagi-bagi. Yang kedua adalah asas persetujuan dan keluarga. Adapun orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai wali ada 3 macam perwalihan, yaitu perwalihan oleh suami atau istri yang hidup lebih lama. Itu ada pada pasal 345 sampai pasal 354 KUH Perdata.
Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perwaliannya putus karena sah, meja, dan ranjang. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama itu ada pada pasal 345 sampai pasal 354 KUH Perdata. Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena penceraian atau pisah meja ranjang. Perwalian yang kedua adalah perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri, dengan kata lain orang tua masing-masing menjadi wali atau memegang kekuasaan. Orang tua berhak mengangkat wali walau perwalian tersebut memang masih terbuka. Yang ketiga adalah perwalian yang diangkat oleh hakim. Orang-orang yang berwenang menjadi wali itu ada pada pasal 1332 1 KUH Perdata menyatakan bahwa perempuan bersuami tidak boleh menemui perwalian tanpa persetujuan dan izin tertulis dari suaminya. Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin, maka dalam pasal 332 2 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa perempuan dari kekuasaan dari hakim. Selanjutnya pada pasal 332 B ayat 2 KUH Perdata menyatakan apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin ibu, ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menaruh pasal 112 atau pasal 114 dengan kekuasaan dari hakim telah menerima perwalian tersebut. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.